Sobat Asik Nokecot, kembali lagi bersama kami di sini semua, Nokecot Channel, gabrukan tanpa cekcok. Tim Nokecot hari ini kembali mengundang seorang perwira dari Polda Metro Jaya. Beliau ini menduduki jabatan sebagai Kasubdit Binmas Polda Metro Jaya. Kita langsung aja kepada beliau. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah sehat selalu. Ini Sobat Asik Nokecot mungkin luar biasa nih Dan, kedatangan seorang perwira Polda Metro Jaya nih Dan. Walaupun beberapa kita sudah mengenal, tapi alangkah baiknya kita mengenal lagi Komandan. Mohon izin Komandan, boleh diperkenalkan namanya Komandan? Baik, ya terima kasih. Nama saya Jajang Hasan Basri, saya asli Garut, tetapi saya lama dan besar di Palembang. Kemudian saya kebetulan menjadi anggota Polri, bertugaskan pertama kali sampai sekarang di Jakarta. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi sejak tahun 96 hanya sempat tugas sementara di Aceh 6 bulan, kemudian balik lagi ke Jakarta. Jadi pertama di Mabes Polri, kemudian ditarik ke Polda Metro sampai sekarang. Dan untuk jabatan sekarang bukan Kasubdit Binmas, tetapi Kasubdit Satpam Bin Polsus. Oh, Kasubdit Bin Satpam Polsus. Gitu. Kasubdit Bin Satpam Polsus. Siap. Itu aja. Siap. Dan mohon izin Mendan, kalau di Kasubdit Bin Satpam Polsus berarti untuk tupoksinya seperti apa Mendan? Yang kalau job deskripsinya adalah tupoksinya adalah memang kita menangani pembinaan satpam dan polsus. Satpam itu salah satu bagian dari pengamanan swakarsa. Siap. Sedangkan polsus itu tersendiri dari apa namanya, pembinaan kepolisian khusus. Ya. Contohnya kalau ada polisi hutan gitu kan, kepolisian kehutanan, ada kepolisian khusus kereta api, kepolisian khusus lapas, itu sipir gitu ya. Siap. Tetapi sebenarnya karena saya sebelumnya juga bukan di jabatan itu, tapi saya cukup lama di fungsi Binmas. Saya lebih lama di Kasubdit Bintipsos. Di sini tupoksinya lebih memasyarakat lagi secara umum. Ya. Jadi tupoksinya tidak lepas dari pembinaan terhadap masyarakat dan khususnya berkoordinasi dengan para tokoh lintas agama, dengan organisasi kewanitaan, kepemudaan, termasuk anak-anak dan sekolah. Siap. Kewanitaan, jangan digaris bawah ini kewanitaan ya. Jangan ditanya ini kewanitaan, karena untuk umum. Namun izin Komandan, kalau di Binmas sendiri gerakan kegiatan yang sehari-hari itu berarti lebih banyak terjun ke masyarakat ya? Iya. Nah itu tentang program tentang apa biasanya yang sekarang lagi dirilis ini Komandan? Kalau terjun ke masyarakat, Binmas itu gini ya, struktur Binmas itu kan di tingkat Mabes Polri itu ada namanya Korbinmas ya. Kemudian di tingkat Polda ada Direktorat Binmas. Di tingkat Polsek itu Polres itu adalah Satbinmas. Di tingkat Polsek itu ada unit Binmas. Sehingga untuk kami dari Direktorat Binmas otomatis secara tidak langsung juga mempunyai kewajiban dalam membina fungsi Binmas ke bawah. Baik itu ada jalur perintah maupun koordinasi. Perintah dan koordinasi. Ya, fungsinya secara umum, tupoksinya memang secara umum adalah namanya Binmas ya, pembinaan masyarakat. Tetapi sebenarnya kalau saya lebih condong bukan pembinaan, karena kita bukan berarti paling hebat sendiri, tidak. Tetapi mengajak bersama-sama masyarakat dalam rangka menuju yang paling utama adalah bagaimana bisa menciptakan Kamtibas yang kondusif secara bersama-sama. Mantap, keamanan tertib masyarakat. Iya. Nah sekarang ini kan program Kapolda yang sekarang adalah presisi, benar. Nah, peran serta Binmas itu untuk program presisi itu seperti apa, Komandan?
Peran serta Bimas tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, hampir sama saja, hanya mungkin sekarang lebih mengedepankan kepada persoalan-persoalan yang lebih khusus, bagaimana agar lebih agar lebih bisa dipegang, atau mungkin kalau saya sebenarnya bukan untuk mencari kepercayaan, saya lebih condong bahwa ayo bekerjalah dengan baik. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, kepercayaan itu akan datang sendiri. Timbul sendiri. Tidak perlu dicari dan dicari-cari atau diciptakan begitu. Karena sekarang cenderung masyarakat itu tingkat kepercayaannya terhadap polisi itu mungkin ya bukannya berkurang, dalam arti ya dengan kondisi situasi sekarang itu agak menurun, mohon izin itu. Ya, kalau soal menurun atau tidak itu kan kembali kepada penilaian masing-masing gitu kan, tergantung dari subjeknya atau objeknya, bisa juga kan, sehingga bisa berbeda penilaian. Kalaupun misalnya secara umum saya tidak melihat itu gitu ya. Tetapi kalau itu misalnya ada yang merasakan, ya itu harus jadi bahan koreksi kita dong. Kita tidak boleh juga untuk menutup diri seolah kita paling hebat, itu tidak boleh. Tidak boleh, benar. Iya. Jadi banyak program sendiri dari Polda Metro Jaya. Mungkin ada salah satu program unggulan apa? Satu program unggulan yang sekarang dari Kapolda Metro yang sekarang ini adalah Kampung Tangguh Jaya. Kampung Tangguh Jaya. Ya, kemudian kami sendiri ada tim 1 jam mengaji bersama polisi. 1 jam mengaji. Kemudian ya kegiatan rutin mungkin yang subuh keliling gitu kan. Ada juga Jumat keliling. Itu bisa semua fungsi Bimas turun ke jalan, turun ke lapangan semacam itu. Kalau banyak ya. Iya. Kemarin juga dalam rangka penanganan COVID-19, dalam rangka turut serta kemarin sudah ada launching gerakan penggunaan masker. Jakarta bermasker. Kemudian kemarin juga diresmikan oleh Kapolri di Polda Metro adalah menggerakkan Babin Kamtipas untuk menjadi tracer. Betul. Dan kemudian tenaga kesehatan menjadi vaksinator. Kemarin diperagakan mereka bergerak untuk keliling gitu. Tinggal implementasinya seperti apa nanti kita lihat. Nah, tadi program 1 jam mengaji bersama, biasanya itu tata caranya atau waktunya itu kapan itu? Ya, itu yang banyak pertanyaan, mengatakan bahwa hebat sekali polisi ngajar ngaji. Makanya itu. Gitu kan. Sebenarnya kita belum tahu deh itu. Program itu hanya sebuah tematik saja. Bukan berarti bahwa kita ngajarin ngaji, bukan juga bahwa 1 jam itu bersama polisi membaca Al-Quran, tidak. Tetapi memang kami punya keinginan setiap kami turun ke lapangan, terutama kita ke masjid, apa yang disampaikan oleh siapapun harus menjadi kajian bersama-sama, harus menjadi renungan bersama untuk menjadi kajian, dan kemudian ketika itu jadi masalah maka harus cari solusi. Berarti sebenarnya lebih banyak dialeknya. Ya. Jadi bukan berarti kami juga ngaji membaca Al-Quran di situ, tidak. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Jadi mengaji di sini adalah asal kata kajian. Jadi mengkaji sesuatu apapun, termasuk masalah-masalah lingkungan ya. Berarti ini sebenarnya konsepnya adalah ibadah sambil diskusi. Betul. Jadi makanya pelaksanaannya pun kita lakukan di masjid, dan waktunya 1 jam itu hanya ngambil waktu dari maghrib ke isya saja. Maghrib ke isya. Mepet banget itu waktu itu. Iya. Sebenarnya mepet kalau untuk diskusi. Kegiatan itu sebenarnya kalau kami lihat bahwa ini sangat efektif dan efisien. Sangat efektif. Efektifnya adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di masjid itu. Di masa pandemi ini kita tidak mengundang banyak orang, hanya memanfaatkan jamaah yang ada di waktu sholat maghrib. Ayo Pak, kita kumpul dulu, kita diskusi dulu. Nah, itu yang kita lakukan sampai sholat isya. Berarti itu sifatnya langsung turun ke lapangan dan ya? Oh iya, langsung turun ke lapangan. Kita kenapa yang 1 jam mengaji kami langsung tim sendiri yang turun ke lapangan. Kebetulan saya sendiri yang turun dengan teman-teman gitu.
sekali waktu sering kita didampingi oleh Pak Direktur Bimas atau Wadir Bimas gitu kan, seizin Kapolda tentunya, karena ini menjadi sebuah program Kapolda Metro untuk melaksanakan 1 jam mengaji bersama polisi. Maka intinya kegiatan ini adalah bentuk silaturahmi dan bentuk beda. Betul. Silaturahmi Polda Metro Jaya diwakili oleh tim kami dengan Dirbimas, kemudian masyarakatnya diwakili oleh jamaah masjid. Program ini sebenarnya diawali dengan di 2 Maret 2020. 2 Maret 2020. Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Targetnya tadinya adalah setahun itu untuk 100 masjid. Target kami untuk keliling 100 masjid. Per 1 bulan? Per tahun? Iya. Oh, per tahun. Setahun. Gitu. Karena tim kita tidak banyak, hanya Betul. 1 tim saja untuk turun. Maka itu pun kita lakukan hanya waktu dari Senin, Selasa, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Jadi seminggu 3 kali. Oh, jadwalnya seperti itu. Ya, itu sebelum pandemi. Tapi ketika sudah pandemi, kami kurangi. Karena akan mengurangi pertemuan dengan banyak orang. Dikurangi berarti tetap program itu ada. Tetap ada program. Tetap ada. Iya. Luar biasa nih. Mungkin Sobat Asik No Kecot juga banyak yang belum tahu nih Komandan. Ternyata di Polda Metro sendiri, khususnya wilayah Polda Metro Jaya, mengadakan 1 jam mengaji. Nah, kalau misalnya ada dari Sobat Asik No Kecot mau ikutan itu, dan biasanya ada pengumumannya di mana, pemberitahunya besok ke masjid A atau ke masjid B gitu. Iya, sementara kita belum. Kalau di awalnya kita sudah punya program, punya jadwal gitu kan, sudah tertata, ada susunan jadwal tanggal sekian masjid ini, jam sekian gitu. Tapi kemudian karena kita ini sifatnya ya namanya anak buah lah, sehingga ada perintah dadakan. Gitu. Nah, ini sering berubah. Tetap jalur komando dari ternyata. Iya. Tapi kemudian juga jadwal itu tidak bisa dilaksanakan 100% karena situasional. Ya, kita tidak boleh memaksakan dengan jadwal itu karena kadang-kadang pada saat kita mau berangkat, pimpinan memerlukan kita untuk mengerjakan yang lain gitu kan. Sehingga dalam waktu mendadak itu juga langsung harus batal gitu. Tapi pengalaman Komandan yang mohon izin, pada saat terjun ke lingkungan masyarakat, pernah nggak sih ngadepin masyarakat yang memang agak sedikit unik atau berbeda, atau bahkan yang ya liku-liku seperti apa Komandan? Ini ada saya suatu pengalaman yang sangat-sangat mengesankan dan mungkin saya tidak akan pernah lupa itu, terkait dengan ketika saya diajak oleh seorang kiai. Beliau punya jadwal ceramah di salah satu masjid. Kemudian kiai itu ngajak saya bilang oke, kasih alamatnya saja, nanti saya nyusul. Singkat cerita, saya berangkat ikut mendampingi. Di situ selesai beliau ceramah, kemudian saya diminta untuk menyampaikan sambutan katakanlah. Tapi ternyata awalnya mendapat respon yang kurang menggembirakan gitu kan. Maklum lah ya. Iya, waktu itu kan menjelang Pilpres ya. Lagi panas-panasnya tuh. Penilaian masyarakat terhadap baju coklat itu, waduh luar biasa itu. Saya lihat, waduh wajahnya muka-muka asem semua. Waduh, ini gimana nih? Tapi saya berusaha untuk tenang. Kemudian ketika si Ustadz sudah selesai ceramah, dia minta saya untuk ngisi sambutan. Silakan Pak Jajang, katanya. Sudah, saya nggak lama, saya mungkin kurang lebih 15 menit lah saya menyampaikan materi. Tetapi mungkin yang dari materi itulah yang membuat agak sedikit unik, di luar dugaan bagi jamaah saat itu mereka bilang surprise. Belum pernah ada polisi menyampaikan materi-materi semacam itu, mereka bilang. Mereka mengiranya kalau polisi selalu bicara soal kamtibmas, soal hukum, teroris, narkoba. Bikin ngantuk lah. Karena ya soal itu kan itu jadi monoton gitu kan. Jenuh gitu dengan hal yang sudah biasa rutin itu. Seolah-olah kami pun sama gitu kan menyampaikan hal itu. Ternyata saya enggak, saya menyampaikan hal yang lain. Nah, yang menarik saya menyampaikan di situ ada soal
soal kemakmuran masjid. Soal kemakmuran masjid. Ya. Jadi saya bicara waktu itu, ayo kita bangun ekonomi kita umat Islam melalui masjid. Bagaimana caranya? Ayo kita ambil hikmahnya dari menara masjid. Menara masjid itu bukan tidak bermakna. Menara masjid itu bukan sekedar untuk menyimpan speaker. Jadi menara masjid itu bukan sekedar untuk mengumandangkan suara azan, betul, atau mensiarkan kegiatan Islam gitu. Tetapi ternyata menara masjid itu adalah melambangkan atau mengajak kemakmuran umat di sekitar masjid melalui masjidnya. Di sekitar lingkungan itu? Iya. Jadi saya bilang gini, karena ada satu kisah, saya juga kebetulan sebelumnya pernah diskusi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau sendiri yang menyampaikan bahwa ada satu riwayat bahwa Rasulullah pernah memerintahkan sahabat naik ke atas menara setelah sholat subuh. Lihatlah di sekitar masjid itu. Keliling di sekeliling masjid itu, lihat apakah setiap rumah itu mengepulkan asap dari dapurnya. Kalau ada yang tidak mengepulkan asapnya, coba tengok. Kenapa? Ada apa? Kalau ternyata ada orangnya tapi mereka tidak mengerjakan apapun, bisa ditanyakan kenapa ada apa itu. Ternyata mereka tidak ada yang memang untuk dimasak. Nah, inilah yang harus dibantu oleh kita. Baru tahu saya. Ini mungkin sobat Nokecot juga baru tahu. Dan ternyata arti dari menara masjid itu sendiri untuk melihat, memonitoring lingkungannya ya. Iya, untuk melihat kondisi lingkungan sekitar. Ini luar biasa. Jadi, nah, kalau sudah sedemikian, betul, maka ada kewajiban masjid ini harus bisa mensejahterakan umat di sekitarnya. Dan ingat, bahasa umat di sini bukan berarti umat Islam saja. Tetapi umat manusia keseluruhan. Ketika di situ ada umat non-muslim perlu dibantu, ya bantu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana umat ini, masjid ini bisa mensejahterakan umat kalau masjid ini tidak punya apa-apa? Ya, masjidnya kosong. Ya, iya. Makanya kemudian tema di bannernya 1 jam mengaji itu saya buat Harkam Tipmas berbasis kemakmuran masjid. Luar biasa. Jadi memelihara Kamtibmas basisnya adalah kemakmuran masjid. Kenapa? Bisa dibayangkan nih, kalau seandainya satu masjid punya tanggung jawab radius 500 meter, punya tanggung jawab untuk memakmurkan umat di sekitar masjidnya, itu bantuan terhadap pemerintah itu sudah sangat luar biasa. Satu masjid radius 500 meter, sedangkan sekarang masjid tempat ibadah umat muslim ini nggak sampai 500. Iya, udah padat kan? Padat tertentu kan? Padat tuh. Nah, artinya kalau ini ibaratnya gitu kan, ibaratnya 500 meter, kemudian masjid lagi makanya. Iya kan? Kalau sudah seperti itu, otomatis dong rakyat sudah jadi makmur karena masjid. Nah, kalau sudah makmur, insya Allah namanya Kamtibmas itu akan terjadi. Ini disebut namanya sosial gotong royong sudah masuk. Nah, iya. Jadi jangan beramal ke yang jauh-jauh dulu, lingkungan sekitar dulu diperhatikan, ya kan? Jadi makanya kenapa dalam Islam itu juga dianjurkan untuk selalu bersedekah pada saat masuk masjid, itu juga maknanya. Makanya yuk kita sekarang rubah, ya mohon maaf nih, bukan dakwah juga nih tadi. Jadi kalau saya mengajak, ayo makmurkan masjid. Makmurkan masjid di sini bukan sekedar mensiarkan kegiatan Islam, bukan sekedar memperbanyak kegiatan di masjid, tetapi makmurkan masjid lebih condong kepada sejahterakan masjid. Ini luar biasa sobat SDK. Komandan kita ini KBP Jajang. Ini malah justru lebih daripada ulama menurut saya. Karena siaran luar biasa dalam. Bahkan ya walaupun saya juga jarang ngaji, tapi di setiap pengajian biasanya kita monoton tentang bagaimana sih tentang agama itu sendiri. Tapi untuk berbagi sedekah sampai dengan makna atau filosofi menara masjid, ini ilmunya saya baru dapat ya. Ilmunya baru dapat. Kebetulan ya kita berbagi ilmu saja gitu ya. Saya hampir setiap masjid sampaikan itu, dan mereka semua senang bahwa ternyata itu juga baru ditemukan mereka. Rata-rata juga memang baru mendengar hal itu gitu. Betul. Makanya
saya pun selalu cross check kembali dengan para kiai gitu kan, apakah itu salah atau betul. Tapi mayoritas mengatakan memang betul seperti itu adanya. Cuman sekarang selama ini kan mindset yang ada di umat selama ini seolah-olah menara masjid hanya untuk speaker, makmurkan masjid hanya untuk kegiatan masjid, padahal ternyata itu adalah untuk kesejahteraan masjid. Kalau masjid sudah sejahtera, maka sejahterakanlah umat di sekitarnya. Gitu. Karena kalau biasanya mohon maaf, masjid itu biasanya kan, semakin tinggi maka masjidnya doang yang semakin ini. Ternyata filosofi itu iya, betul. Ini luar biasa sobat Nokecot. Ini dalam ini, makanya dalam ini. Nah, selain tadi yang komandan sudah sampaikan, akhirnya responsi jamaah itu sendiri bagaimana? Ya alhamdulillah, hampir semua sangat merespon, sangat positif. Bahkan mereka juga, Pak kapan kesini lagi katanya untuk kita bisa ketagihan bro. Tapi memang kita juga karena terbatas oleh waktu dan tugas ya, dan tim gitu kan. Kadang-kadang jadwal yang sudah tersedia pun bisa batal mendadak. Gitu. Kayak kemarin hari Selasa minggu kemarin itu sudah diagendakan untuk di Kembangan, Jakarta Barat, salah satu masjid di situ. Tapi kemudian karena ada situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya mohon maaf dengan sangat terpaksa kami batalkan. Belum kita atur lagi jadwalnya. Gitu. Ya apalagi sekarang di masa era pandemi ini dan. Tapi yang saya lihat justru sekarang malah banyak dari kepolisian yang turun langsung ke masyarakat gitu loh. Apakah memang itu menjadi suatu kewajiban? Ya, otomatis kalau kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Untuk mengerem laju perkembangan penularan virus ini gitu kan. Menanggulangi COVID-19 ini harus jadi tanggung jawab bersama. Cuman mungkin program yang dibuat mungkin kita yang lebih banyak barangkali gitu. Soal tanggung jawabnya ya sama-sama gitu. Bahkan di lapangan pun kan tidak polisi sendiri. Ya, selalu bergandengan dengan TNI, bergandengan dengan Pemda. 3 pilar ya. Selalu 3 pilar itu bermain. Bahkan sekarang kan kalau boleh saya katakan 4 pilar dengan penyuluh agama gitu. Untuk menyampaikan hal seperti itu. Ada penyuluh agama dari Kementerian Agama, ada ustadz-ustadz di sekitar situ yang kita libatkan. Termasuk juga menggandeng Dewan Masjid Indonesia gitu. DKI Jakarta. Jadi kalau komandan sendiri lebih banyak sebenarnya menggandeng kepada tokoh-tokoh agama ya dan ya. Sewaktu waktu saya bertugas Kasubdit Bintibsos, ya saya lebih fokus di situ. Bahkan saya sempat dengan Direktur Bimas waktu itu yang sekarang Direktur Bimas di Jatim, kita membentuk Forum Kemitraan Religi Kamtibmas. Itu. Jadi kalau di Pemda itu ada FKUB, kita di Polda Metro ada FKRK. Apa itu artinya itu? Forum Kemitraan Religi Kamtibmas. Religi Kamtibmas. Jadi kita forum ini mengembangkan dari adanya Dai Kamtibmas. Kalau Dai Kamtibmas pasti sudah tahu semua ya. Nah kita mengembangkan masa seolah-olah Dai Kamtibmas hanya membawa pesan Kamtibmas seolah-olah hanya untuk Islam saja. Agama lain juga perlu dong gitu. Makanya kita dengan dasar itulah kita membentuk FKRK itu. Siap. Maka kemudian forum ini terbentuk di 2017 sampai sekarang untuk jalur koordinasi kegiatan secara bersama-sama antar agama. Nah, dari forum itulah bisa kita gunakan. Ini ada titipan pertanyaan nih komandan nih dari sobat Tasik Nokecot. Tadi berhubung komandan bilang di Kasubdit Bin Satpam. Ya. Ini nanya, kok sekarang Satpam pakai seragam coklat? Emang apa sih tujuannya? Ya, gitu dan. Emang benar juga sih Pak. Karena sekarang kita sudah melihat Satpam ini menggunakan seragam coklat nih komandan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan itu. Itu sebenarnya dari zamannya Pak Tito selalu mengomentari atau menyampaikan kepada kami, ayo kita sama-sama muliakan Satpam. Memuliakan profesi. Bagaimana caranya memuliakan Satpam? Nah, kemudian ternyata ditindaklanjutin oleh Kabaharkam dengan menerbitkan
Perpol 04, Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, di beberapa klausul inilah yang meminta agar seragam satpam diganti dengan model dan warna hampir sama dengan yang digunakan polisi. Hampir sama ya. Itu bukan berarti sama. Bukan sama. Ya. Siap. Mungkin sepintas, Sobat No Kecot, mungkin jangan sampai terkecoh nanti. Gitu kan, jangan sampai terkecoh ketika kemarin ada viral juga di medsos bahwa ketika satpamnya menggunakan rompi, kan atribut yang menjadi ciri khasnya tidak kelihatan. Tidak data, betul. Ya kan? Hanya yang membedakan mungkin di sini. Kalau untuk satpam, badge di sebelah kanan itu adalah menunjukkan di mana dia bertugas. Kalau di wilayah Polda Metro berarti di sininya badge Polda Metro sebelah kanan. Iya, betul. Itu mungkin Sobat Noket itu harus hafal. Kemudian kalau sebelah kiri itu adalah badge perusahaannya, dia tempat bekerja. Betul. Dia karena kalau rompi kalau di depan pasti nggak kelihatan gitu kan. Untuk membedakannya. Kalau tidak menggunakan rompi, Sobat Noket bisa juga pahami betul bahwa walaupun di Perpol itu ada klausul yang menggunakan pangkat, tapi kemudian kebijakan dari Kabaharkam, pangkat sementara tidak digunakan terlebih dahulu karena banyak dengan pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain terkait dengan atribut yang ada di seragamnya adalah untuk nama di baju pakaian dinas hariannya, papan namanya dibordir. Nah, kemudian saya kira lain-lain nggak saya jelasin. Yang pasti itu di situ perbedaan yang utama adalah di lengan baju. Di lengan di sebelah kanan itu adalah badge kepolisian di mana dia bernaung. Gitu. Kalau di sebelah kirinya adalah badge perusahaannya. Ya, makanya ini jauh pertanyaan netizennya luar biasa. Akhirnya kita coba searching di sini. Gimana sih membedakan seragam satpam dengan polisi ya? Karena banyak teman-teman Sobat No Kecot itu yang memang agak nyaru-nyaru gimana gitu kan. Ini kalau dari jauh hampir sama persis ini, Komandan. Iya, betul. Itu loh. Tapi gini ya, ini masih menggunakan pangkat. Ini terlalu terburu-buru menggunakan seragam ini karena kami pun masih menunggu peraturan Kabaharkam. Wah, akan ada lagi peraturan? Iya, karena kepanjangan tangan atau petunjuk teknisnya dari peraturan kepolisian nomor 4 itu sedang digodok sekarang ini peraturan Kabaharkam Polri. Nanti setelah peraturan Kabaharkam Polri ini terbit, maka kami akan melakukan sosialisasi secara maksimal. Bagaimana seragam itu yang sebenarnya. Tetapi masalah umum tidak jauh berbeda seperti ini. Hanya sekali lagi ini masih menggunakan pangkat, padahal yang sebenarnya sekarang tidak boleh menggunakan pangkat. Ada syarat nggak, Dian, untuk dia bisa menjadi seorang satpam dan menggunakan seragam satpam yang hampir sama dengan polisi? Syaratnya itu apa? Salah satu syaratnya adalah harus mengikuti pendidikan Gada Pratama. Ini jenjang pendidikan satpam ada 3, Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Nah, untuk mencapai legalitas satpam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa satpam harus berlegalitas, maka dia harus mengikuti pendidikan satpam dengan Gada Pratama, nanti akan memperoleh ijazah dan sekaligus KTA-nya. Itulah makanya dengan KTA itulah mereka bisa menggunakan seragam baru. Perintah pimpinan, kalau yang belum memiliki KTA, belum berlegal, maka tidak diperkenankan terlebih dahulu menggunakan seragam baru. Kalau sampai memaksakan, dia tidak punya KTA atau tidak punya ijazah, tapi memaksakan untuk menjadi seorang anggota satpam dan akhirnya menggunakan seragam yang hampir menyerupai polisi ini, apakah ada sanksinya atau bagaimana, mohon izin? Ada mekanismenya. Pertama,
dari kami nanti akan menerbitkan surat peringatan. Dari Polda Metro langsung? Iya, Polda Metro nanti akan menerbitkan surat peringatan kepada perusahaannya. Nanti perusahaannya yang punya tanggung jawab menindaklanjutin ke anggota. Kalau ternyata peringatan pertama tidak diindahkan, akan kita kirim juga peringatan yang kedua. Nah, kalau sudah peringatan kedua juga tidak diindahkan, nanti ada hal lain yang bisa kita ini kan kepada perusahaan itu sendiri. Ya, jadi bukan ke anggota satpamnya, tapi nanti kan kita ke perusahaannya. Oh, ke perusahaannya dan ya. Tapi untuk satpam juga kita punya kewenangan untuk menindak, melepas baju itu. Gitu. Oh, dilepas bajunya. Iya. Jadi sobat asik Nokecot yang mungkin ada beberapa yang berprofesi satpam, kalau dia tidak punya legalitas, jangan sekali-kali mencoba menggunakan seragam. Iya. Karena kalau tidak ada kewenangan untuk ke sana ya, dan berarti masih dibilang satpam bodong. Ya, belum punya legalitas. ini luar biasa. Dan ternyata sampai dengan sedetail itu tentang masalah. Ya, sebenarnya tujuan dari Perpol ini tidak lain adalah selain memuliakan satpam tadi, juga punya keinginan dari pimpinan Polri, punya keinginan untuk pertama adalah mengubah image satpam. Yang tadinya bukan profesi menjadi sebuah profesi satpam. Yang kedua adalah ingin menampilkan itu dengan rasa bangganya bagi anggota satpam. Sehingga diharapkan dengan seragam satpam bukan untuk nambah jelek, malah harus lebih baik. Lebih baik. Nah, gitu. Ini berarti kalau dipadukan dengan tadi pengalaman komandan di Kasubdit Bintipsos dengan sekarang jadi Kasubdit Satpam, ini kalau satu padukan sebenarnya akan mencetak satpam yang luar biasa, karena tadi mempunyai moral agama, moral pengetahuan. Itu biasanya komandan pada saat komandan mensosialisasikan pengalaman komandan di anggota satpam, itu biasanya ada temuan apa tuh izin atau kendala di lapangan? Saya sendiri sering menjabarkan apa yang menjadi amanat Direktur Bimas dalam upacara pembukaan dan penutupan pendidikan. Saya sering menjabarkan ketika misalnya amanat Dirbimas atau pesan beliau agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian jadikan itu menjadi landasan moral spiritual, baik dalam melaksanakan tugas maupun kegiatan sehari-hari. Nah, ini menarik. Saya kadang-kadang saya uraikan. Maksudnya apa nih ketika harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau imtak pada Tuhan, dan jadikan ini sebagai landasan moral. Lalu dalam ini saya uraikan begini. Ya, singkatnya aja lah, kalau saya ini kan terlalu panjang. Saya contohkan kepada mereka, saya bilang, kalau Anda sedang bertugas, ketika sore hari semua karyawan pulang, kemudian Anda patroli di setiap ruangan, ternyata di satu ruangan menemukan barang berharga. Ketika Anda menemukan barang berharga, kemudian Anda ambil. Dari dua aspek kita lihat. Pertama, aspek hukum. Dari aspek hukum, ketika barang itu kita ambil, tidak ada saksi, ya kan? Kalau mau dibuktikan besoknya barangnya kita bisa katakanlah kita buang atau kita alihkan oper tangan, kemudian kita suruh ngaku, kita tidak ngaku, karena alat bukti tidak ada, saksi tidak ada, maka hukum tidak bisa memproses. Ya kan? Maka hukum itu sebenarnya alat bukti. Maka salah-salah di situ. Nah, bagaimana dengan moral? Nilai moral itulah sebenarnya yang sesungguhnya yang harus kita jadikan pedoman. Maka Pak Dirbimas berkeinginan bahwa dengan nilai moral itu jadi pedoman hari-hari. Kenapa dengan moral? Khususnya dengan moral agama. Tahu akan hak dan kewajiban. Tahu akan mana yang sudah menjadi miliknya atau belum. Barang yang ditemukan tadi itu adalah ada pemiliknya. Sedangkan saya menemukan
saya belum punya hak untuk memilikinya. Moral tersebut, betul. Moral agama kan? Moral agama. Kedua, dari aspek moral agama, apa yang kita lakukan boleh jadi tidak ada saksi, tapi Tuhanlah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Ingat, Allah Maha mengetahui. Jadi jangan macam-macam kan. ini pesan moral yang luar biasa Sobat Tasik Kecot. Ini mantap ini, dan ternyata itu sangat berpengaruh dan oleh Satpam sendiri, karena kalau yang kita tahu seorang anggota satuan pengamanan itu sebenarnya menjadi garda terdepan di wilayahnya atau menjaganya, karena dia menggantikan peran tugas polisi pada saat dia bertugas, pembantu petugas, ya kan. Kalau sampai mereka memang diberikan pengetahuan sampai sebegitu luas tentang moral agama, saya yakin sebenarnya nggak akan ada lagi satpam-satpam yang akan menyalahgunakan seragam ini nanti. Mohon maaf, bukan hanya satpam ya. Dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini pun secara umum, sebenarnya ada kaidah hukum di situ menyebutkan apalah artinya hukum kalau tidak disertai dengan moral. Iya. Itu yang menjadikan pedoman kita. Betul. Apalah artinya hukum kalau tidak disertai dengan moral. Silahkan dicek, dilihat dan direfleksi oleh kita masing-masing selama ini. Bagaimana kaitannya hukum dengan moral itu? Untuk kita semua ini. Untuk kita semua. Karena gini, secara hukum, menurut Undang-Undang Dasar 45 kan menjadi dasar hukumnya kita. Betul. Ya kan? Semestinya Pancasila itu ideologi negara, menjadi dasar negara, jadi ideologi negara, dan itu mestinya jadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Bagaimana jadi pedomannya? Ya ini di sini yang harus kita harus punya uraiannya. Bagaimana jadi pedoman hidup bermasyarakat dengan Pancasila itu? Kenapa demikian? Karena katakanlah di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya di situ gitu? Artinya kan kita meyakini bahwa bangsa kita adalah bangsa beragama. Walaupun bukan negara agama. Betul. Tapi kita harus memiliki agama. Iya. Makanya ini juga harus jadi bahasan tersendiri. Itu kan kalau memang kita meyakini adanya Tuhan, ya kita bangsa bertuhan. Nah kalau ada bangsa kita yang tidak bertuhan, berarti bangsa yang tidak bertuhan. Kan gitu. Singkatnya kan seperti itu. Bahwa memang kalau sudah kita memang mengakui Pancasila sebagai dasar negara, ideologi Pancasila, ya pedomannya itu gitu. Bahwa sekali lagi bahwa menurut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Berarti bangsa kita ini bangsa yang bertuhan dan bangsa yang beragama. Kalau ada yang tidak bertuhan dan tidak beragama, ya keluar dari Indonesia. ini bahasa saya loh. ini luar biasa ini. Kalau Sobat Tasik Kecot benar-benar dipahami, jangan sampai multi tafsir dalam pemahaman Pancasila itu sendiri. Walaupun sebenarnya banyak yang multi tafsir, tapi jangan sampai salah-salah menafsirkan. Akhirnya yaitu tadi benar kata Komando. Yang pokok gini, kalau saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan Pancasila itu, ayo kita jadikan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika ini jadi pedoman, itulah jadi pedoman moralnya tadi. Betul. Jadilah moralnya kita, moralnya agama. Kalau jadi moral agama kita pegang, saya yakin korupsi pun tidak ada. Ini luar biasa nih. Ini kalau kita bahas habis ini panjang nih teman. Karena itu tadi sebenarnya tugas polisi itu ya banyak image masyarakat terhadap polisi itu yang sudah ada beberapa yang stigmanya memang agak negatif. Ya, tapi ternyata sebenarnya tugas polisi itu sangat dalam dan luar biasa. Sampai tadi pengembangan masyarakat, pengayoman gitu. Tugas saya menyesuaikan bahasa-bahasa seperti ini tidak mudah gitu. Pasti. Dan ya mohon maaf mungkin sementara itu yang disukai oleh masyarakat gitu. Ketika menyampaikan apa adanya secara faktual di masyarakat seperti apa. Kadang saya pernah juga ketika itu
jadi dilema gitu kan. Masyarakat secara vulgar menyampaikan sesuatu dengan saya, tapi saya nggak mungkin nyampaikan di sini gitu kan. Tapi saya senang bahwa saya pun bisa membawa dan menjaga nama baik institusi, bahwa saya harus berposisi seperti apa gitu. Satu sisi bahwa memang saya harus mengangkat nama baik institusi Polri, tapi di sisi lain saya juga tidak mungkin mengecewakan masyarakat. Gimana caranya? Itulah mengolah kata, retorika. itu yang tidak mudah gitu kan. Kalau di dalam medsos mungkin dengan membuat narasi berbalik gitu kan, atau kontra narasi. Kalau kita nggak bisa sih kan, karena kita tujuan langsung gitu kan. Akhirnya harus sesuai dengan apa adanya. Harus sesuai dengan apa adanya. Ini luar biasa, Komandan. Tapi waktu ini kita memang yang sudah tidak bisa mendukung ini, ya kan? Sebenarnya Sobat Asik No Kecot, kalau kita sudah ngobrol dengan sharing dengan Komandan kita ini AKBP Jajang, ini sehari semalam saya yakin bedah buku nggak akan habis kita. Karena sebenarnya ilmunya banyak nih kalau kita mau ngobrol, mau diskusi. Cuma memang waktu kita yang sangat-sangat terbatas, Komandan. Baik, kan Komandan juga mungkin ada kesibukan lain. Jadi sebelum kita tutup acara ini, Komandan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama sobat-sobat Asik No Kecot yang selalu setia menunggu video-video dari No Kecot ini, Komandan. Baik, ya. Pesan saya yang pertama, dunia ini kan bebas tanpa batas. Setiap orang boleh menonton, melihat, membaca, mendengar. Orang tua bisa melarang saat ini dengan anaknya, tapi orang tua tidak selamanya bisa mengawasi anaknya. Pada saat tanpa pengawasan orang tuanya, anaknya bisa menonton secara bebas. Ini yang harus hati-hati. Kemudian kita bisa membaca, menonton, mendengar, gitu kan? Siapa yang bisa melarang? Tidak bisa. Bisa menerjemahkan sendiri. Semuanya bebas. Satu hal yang sering saya sampaikan atas nama Direktorat Binmas Polda Metro Jaya, meminta kepada masyarakat, khususnya sahabat No Kecot lah ya, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena sering tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Luar biasa. Ini yang harus hati-hati. Jangan sampai termakan hoax. Apalagi itu. Apalagi itu. Siap. Dan yang kedua, negara ini adalah ibarat kapal. Oke. Kapal ini mau dibawa kemana tergantung nakoda. Lalu kita ada di posisi mana? Saya tidak akan membahas nakodanya. Tapi kita sebagai masyarakat ada posisi di mana? Ada sebagai penumpang atau pengguna kapal itu sendiri. Pada saat nakoda memberitakan sesuatu agar jalannya kapal ini baik, sebaiknya kita harus seperti apa? Kenapa? Karena nakoda lebih tahu apa yang akan terjadi di kapal itu. Siap. Maka otomatis kita pun harus patuh kepada nakodanya. Siap, luar biasa ini. Kemudian asumsi lain adalah persoalan organisasi. Negara ini adalah sebuah organisasi besar di bawah organisasi dunia. Dalam organisasi tentu ada pimpinan. Betul. Dalam ada pimpinan, otomatis ada yang dipimpin. Kita sebagai rakyat adalah sebagai orang yang dipimpin. Ada jamaah, ada imam. Iya. Nah, itu juga kalau diilustrasikan kepada sholat jamaah, bagaimana kepatuhan kita kepada imam? Ya. Samalah dalam kondisi negara ini. Ayo kita menjadi masyarakat, menjadi jamaah, menjadi penumpang kapal yang patuh kepada pimpinannya. Dan taat terhadap pimpinan. Saya kira itu saja. Siap, luar biasa. Terima kasih, Komandan. Sobat Asik No Kecot, kalau request untuk kita bisa mendengar KPP Jajang, ketik di bawah. Karena undang beliau kita harus tahu juga waktunya. Stay tune, Sobat Asik No Kecot. Tetap
selalu pantau video kami di Nokecot Channel. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Nokecot, gabrukan tanpa